ada malaikat yang memegang apa tuh kayak buli-buli ya, untuk minyak urapan ya di taman Tuhan itu terutama. Nah, jadi saudara semua boleh kunjungi ke tempat itu. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain. Ini selama saya pelayanan di tempatnya Bahtera ya. Bahtera ya Pak Juan ya? Iya, bagian dari Bahtera, keluarga Bahtera. Saya itu pertama tuh ngelihat malaikat di tempatnya Bu In Cipto di Mahanaim ya. Nah, kedua di tempatnya Pak Petrus Hadi. Jadi waktu itu saya masukin sepatu. Itu kejadian di tempat Pak Petrus Hadi. Terus saya ngelihat tuh ada dua malaikat tuh Pak Juan ya. Yang ketiga, saya tuh ngelihat malaikat juga itu di tempatnya Ibu Nani. Ibu Nani Cipto ya, di Cirebon ya? Iya, Cirebon, Pak. Nah, itu saya ngelihat malaikat itu ada di mimbar, tapi yang luar biasa saya lihat tuh berapa malaikat penjaga yang kuat itu, yang tempatnya namanya Taman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara bisa keliling-keliling ke tempat itu, ya lihat-lihat aja, sama ya berdoa gitu. Itu saya ngelihat memang di tempatnya Ibu Iin, sama tempatnya Pak Petrus Hadi, nah sama di tempatnya Ibu Nani ya, itu ada malaikat penjaganya semua gitu loh. Berarti tiga tempat ini doanya sungguh-sungguh gitu loh. Artinya memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh gitu. Itu hal yang luar biasa, saya pengalaman itu Pak Johan. Ya. Kalau yang paling menarik saya di tempatnya Pak Petrus Hadi.
Kan waktu itu kalau khotbah di tempat Pak Petrus kan harus lepas sepatu. Ya. Nah, saya itu bawa sepatu sampai atas, ditarik suruh turun, sepatunya suruh lepas. Ya saya lepas itu di mimbar lagi. Aduh, ampun gua. Itu kejadian di Pak Petrus Hadi itu. Jadi memang di 3 tempat ini ada malaikatnya gitu loh. Ada yang Tuhan taruh di situ gitu loh. Berarti 3 tempat ini kan yang orang yang hidup dalam Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Karena pengalaman saya tidak sembarang ya. Karena belum tentu satu tempat ada malaikatnya gitu loh. Belum tentu gitu loh. Tapi kemarin tuh saya berapa bulan ini ya, saya ngelihat 3 tempat itu. Kalau tempatnya Ibu Nani itu, saya lihat tuh malaikat yang paling kuat ada di tempatnya ini, tempat taman Tuhan itu. Ini pengalamannya. Saya lihat, saya kalau segala sesuatu tidak lihat, tidak percaya. Harus lihat langsung gitu loh. Kan kalau hanya katanya saya tidak percaya. Saya langsung melihat langsung Pak Johan. Nah, jadi memang yang di tempat Bahtera ini memang para pendoa dan melayani mencintai Tuhan ini. Karena hanya orang-orang yang melayani Tuhan, mencintai Tuhan saja yang ada malaikat-malaikat penjaga seperti itu. Saya sampai sekarang tidak mau dikawal, Pak Johan. Pak Johan namanya ya? Ya, Pak Johan Pak, ya. Nah, kalau dikawal sama bodyguard itu, malaikatnya tidak jaga, kan sudah dikawal. Malaikatnya ngomong, memang gua kurang kerjaan jaga kamu. Makanya saya tuh kalau ada pendeta sampai dijaga bodyguard gitu, berarti malaikatnya tidak jaga. Kenapa? Malaikatnya ngomong, gua resign aja lah. Betul nggak Pak Johan? Iya Pak. Ada yang tanya bentuk, kalau yang saya lihat tuh di tempatnya Ibu Nani itu, tempatnya Taman Tuhan itu, ada malaikat yang bawa minyak itu, minyak urapan. Nah itu, saya lihat kan di taman Ibu Nani kan sampai sekarang keluar minyak sama madu Pak. Iya, itu ada malaikat yang bawa minyak, ada yang bawa urapan. Nah, jadi itu keajaiban juga itu. Jadi saya tidak percaya itu sampai ke sana sendiri. Begitu ke sana, oh lihat malaikatnya, oh percaya udah. Saya udah lihat malaikat percaya gitu. Nah kalau tempatnya Bu Nani itu memang ada malaikatnya. Malaikatnya ada yang bawa urapan itu, minyak gitu loh. Nah, itu keajaiban ya. Saya selama saya hidup sih ya hanya melihat urapan yang kuat itu lima aja. Pertama itu pada waktu saya masih muda ya. Waktu itu saya khotbah di tempatnya Ishak Leo, Gereja GPPS Surabaya. Nah, tahu Pak Johan? Tahu Pak, yang kalau nggak salah kalau GPPS yang bajunya semua putih ya Pak ya? Iya, itu urapannya kuat sekali. Itu sampai saya ngeliat tuh ada suatu kekuatan yang luar biasa. Nah, yang kedua Gilbert Lumaindong, karena dia kan pernah mengalahkan saya, itu buktinya itu. Nah, kalau saya itu kalau nggak lihat sendiri nggak percaya gitu loh, karena saya itu orangnya kan basic dari dasar yang diajarkan waktu saya pengamanan khusus sama Jenderal Pramono Edi, itu jelas sekali tidak boleh percaya siapapun gitu. Jadi kalau sesuatu harus tak buktikan benar gitu loh. Nah, ketiga itu tempatnya Pak Petrus Hadi. Itu saya lihat malaikat juga di situ, ada urapan juga. Nah, terusan yang keempat itu tempat Bu Iin, itu ada juga malaikatnya. Urapannya Ibu Iin itu karunia kenabian, itu jelas sekali. Kalau Bu Iin itu jelas karunia kenabian. Kalau saya tidak bisa itu, saya taunya setan-setan aja. Bukan bidangnya itu, saya taunya setan-setan aja. Kalau Bu Iin itu ada karunia kenabian. Nah, yang kelima tempatnya Ibu Nani, itu saya lihat ada malaikat yang memegang apa tuh kayak buli-buli ya, minyak untuk minyak urapan ya, di taman Tuhan itu terutama. Nah, jadi saudara semua boleh kunjungi ke tempat itulah sambil jalan-jalan berdoa. Tapi ingat jangan dikultuskan, tidak boleh, tidak boleh. Bukan jimat, betul Pak Johan? Betul Pak, saya orang Cirebon kebetulan Pak.
Ya bukan jimat itu loh. Oh, lihat sendiri Dan ya. Saya udah berkali-kali ke sana. Kebetulan mertua saya juga pengurus di sana, juga pengurus yang paling senior sekarang udah pensiun. Saya juga lahir dan dibesarkan, dididik jadi hamba Tuhan juga di situ juga, Pak. Iya, kalau tak lihat kan Ibu Nani itu orangnya keras itu. Oh iya. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya rasa untuk tiga hamba Tuhan ini susah untuk ditemui ya untuk di Indonesia ya. Ya kita berdoa supaya ada generasi selanjutnya lah yang seperti mereka ya. Iya, Pak. Nah, ya jarang yang ya 5 lah. 1 Ishak Leo, 2 Gilbert, nah ketiga Ibu Iin, keempat Pak Petrus Hadi, kelima itu tempatnya apa itu Bu Nani itu. Nah orang-orang seperti itu tuh sekarang udah langka itu ya. Nah Ishak Leo sudah dipanggil Tuhan kan, udah meninggal kan. Nah, yang masih hidup kan ada 4 ini. Yang 4 inilah kita doakan dipelihara baik-baik. Betul? Iya, iya, Pak. Ya kita doakan mereka karena tak lihat kan urapannya beda ya. Kan tidak sembarang orang punya urapan seperti itu. Kalau saya hanya ngusir setan aja lah kerjaannya. Oke Pak Johan, saya rasa sudah cukup ya, kita doa bersama-sama ya. Ya, Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutub. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus bebaskan. Lawat kunci pribadi Tuhan. Amin. Ini ada satu taman dengan desain yang Tuhan sudah tentukan, dan ini terjadi kurang lebih 1-2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Mei tahun 2019. Taman ini jadi, dan Tuhan mengasihi akan tempat ini. Dan Tuhan hadir di tempat ini. Setiap orang yang datang dan berdoa selalu ketemu dengan Tuhan. Ada sesuatu tempat di mana tempat ini adalah suatu tempat yang kita katakan suatu ruang untuk penyembahan dan pujian. Dan saudara tahu, di sebelah kiri saya ada satu taman yang dinamakan Taman Bunga. Sehingga adanya taman keintiman antara kita dengan Tuhan. Di sebelah sini ada sesuatu yang dinamakan suatu kolam mutiara, di mana banyak sekali mutiara-mutiara yang ditaburkan di tempat ini. Kalau saudara melihat di sebelah kanan saya, inilah tempat di mana kami bisa berada seperti firman Tuhan katakan, orang yang duduk di dalam taman anggur itu adalah mengalami terobosan dan sesuatu hal yang dinamakan kelimpahan. Saudara tahu di sebelah kiri saya di tempat menginjai Tuhan, suatu tempat antara pertemuan antara kita dengan Tuhan. Dan beberapa setahun kemudian, beberapa waktu, Tuhan ingin untuk taman ini diperluas, saudara. Dan kami memperluas taman ini. Inilah tempat pintu memasuki akan taman yang kedua, yaitu dinamakan Taman Spring Water.
supaya saudara tahu bahwa betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Inilah yang setiap kali kita tampil minyaknya. Ini sesuatu bencana yang sebenarnya aneh tapi nyata. Mujizat dinyatakan. Saudara melihat, saya akan tuangkan minyak ini. Demikianlah renungan kali ini, semoga renungan ini bisa memberkati kita semua. Shalom. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian.
Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu
kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan.